Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam atau Muslim. Dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Quran Surah Al-Ahzab ayat 70. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah, karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga qadarullah Allah mempertemukan kita di acara kesayangan kita, Mutiara Iman, Kompas TV, TV nasional yang independen dan terpercaya. Siapa yang selalu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Sebaliknya siapa yang kufur nikmat, maka siksa Allah amat pedih. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabil lasadid. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqamah dalam melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai Nabi yang penuh keteladanan, sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun antum berada, pada kesempatan ini singkatlah saya menyampaikan tausiah atau ceramah dengan judul tanda-tanda atau ciri-ciri orang munafik. Banyak sekali diungkap di dalam Al-Quranul Karim yang menyebar di berbagai surat dan ayat di dalam Al-Quran tentang tanda-tanda orang munafik. Begitu pula di hadis-hadis sahih. Tapi karena kesempatan yang terbatas, kita ungkap saja beberapa surat di dalam Al-Quran yang membahas tentang tanda-tanda orang munafik. Begitu pula juga hadis sahih, khususnya hadis Muslim dan hadis Bukhari. Apa tanda-tanda orang munafik? Allah jelaskan di Quran surah Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin.
Sebagian manusia berkata, ya Allah, kami orang ini beriman. Beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Tapi ternyata bukan orang mukmin, bukan orang yang beriman. Ini surah Al-Baqarah ayat 8 mengindikasikan tafsir berarti orang hamba Allah ini menipu Allah. Mendustai Allah, mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, tetapi ternyata bukan orang beriman, pendusta. Ini berarti salah satu tandanya orang munafik adalah menurut surah Al-Baqarah ayat 8 adalah suka berdusta atau suka menipu. Lanjut lagi di surah Al-Baqarah ayat 9. Yuhadi'unallaha walladina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Sesungguhnya mereka itu menipu Allah, padahal pada hakikatnya menipu diri sendiri. Di sini lagi kata inti menipu, berdusta. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman ini sekarang ini, di era digital dewasa ini, ada juga orang menyebut era 5.0, era teknologi komunikasi dan informasi, era kesemrautan global. Muncul berbagai fenomena, berbagai jenis dan bentuk penipuan berbasis digital demi untuk mencari keuntungan dan kesenangan sesaat. Dan itu saya alami sendiri. Modusnya luar biasa. Sedikit saya ceritakan karena ini terkait dengan substansi tema yang saya bahas pada kesempatan ini. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Modus penipuan yang baru-baru ini menimpa saya, tapi karena saya orangnya teliti, saya memang mencegah diri saya, anak-anak saya mengidap penyakit kutil dan kudis. Kutil itu kurang teliti, kudis kurang disiplin. Ada orang menghubungi melalui WA saya, WhatsApp saya, Pak Ustaz, tolong kirimkan gambar bangunan masjid. Bagaimana lagi masjid Pak Ustaz yang belum selesai? Ada sedikit rezeki infak yang saya mau kirim, transfer ke rekening. Waktu itu saya kasih rekening Bank Mandiri saya. Oh bukan itu yang saya minta Pak Ustaz, rekening masjid. Nama masjid yang kami bangun, kami wakafkan berlantai 3 di Malaysia. Malaysia itu Malengkeri dan sekitarnya. Bertepatan di Jalan Traktor 2, Kompleks PU Malengkeri. Itu saya kasih nomor rekening Bansul Selbar. Dia kirimlah 10 juta atas nama Haji Buhari, siapa itu? Haji Buhari Najib kalau tidak salah. Hebatnya lagi itu resi bukti transfer saya kirim ke grup Hadis Family. Hadis Family itu grup keluarga besar saya. Wah, anak saya yang kedua sama anak saya, Masya Allah, siapa ini Pak yang berimpak sebesar begini? Saya bilang tunggu dulu. Kita cek di customer service Bansul Selbarat. Saya ke CS Bansul Selbarat, KCP, kantor cabang pembantu Talas Selapak. Ternyata tidak ada uang masuk 10 juta. Hebatnya penipuan berbasis digital memanfaatkan artificial intelligence, kecerdasan buatan. Jadi betul-betul resinya itu asli. Halus. Tapi aspal, asli tapi palsu. Hebatnya.
Lalu foto di WhatsApp-nya itu ustaz kayak ustaz kondang. Tapi itu bisa semua diedit dengan mengatasnamakan luar biasa penipuan sekarang, Pak. Bermacam-macam penipuan berbasis digital. Apalagi modus yang lain. Saya tambahkan sedikit modus penipuan. Karena ini terkait dengan tanda-tanda orang yang munafik, suka berdusta, suka menipu. Pura-pura cari kos. Pak, ada anak saya kuliah di bahasa Inggris. Saya Bella Sarita dari Polmang. Butuh cari kos. Dia kirim uang muka. Tapi memang itu bukti resis. Pernah memang dia kirim ke tempat lain. Tapi dia edit. Kelihatan di situ bol. Nilai rupiahnya di bol. Saya sudah curiga. Di bol. Lalu dia minta maaf Pak. Uang muka mestinya 2 juta. Tapi lebih 3 juta. Tolong dikirimkan. Yang kelebihan DP 1 juta. Disitulah dia akan menarik keuntungan. Kalau kita berhasil kirimkan 1 juta. Tapi setiap segala transaksi selalu saya cek di ATM atau di kantor bank. Jadi akhirnya saya berkata, orang lain mungkin bisa terlibat tangku tipu. Tapi untuk Prof Hadis jangan coba-coba tipu. Karena setiap nomor rekening saya, setiap hari saya catat saldonya. Jadi jelas kalau ada penipuan. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Di mana lagi di Al-Qur'an yang menjelaskan tanda-tanda orang munafik? Di surah An-Nisa ayat 142. Sesungguhnya orang munafik menipu Allah padahal hakikatnya dia menipu dirinya sendiri. Surah An-Nisa ayat 142. Ini saya sering merenung, bertafakur. Bagaimana Indonesia ini sering dilanda bencana, banjir bandang di Bali, berbagai kejadian bala, termasuk bentrokan di Talo atau di Teloka itu yang menelan 6 rumah terbakar. Berbagai bencana yang melimpah di Republik ini karena kita Allah tidak memberi keberkahan hidup. Apa penyebabnya Ustaz? Karena sebagian pemimpin kita, pejabat kita ketika dilantik itu berikrar di atas kepalanya Quran, tapi dia dustakan itu ikrarnya. Dia tidak istiqomah dalam sumpah jabatannya. Akhirnya keberkahan susah dicapai. Oleh karena itu, hindari sifat-sifat suka menipu, suka berdusta. Selanjutnya lagi di Quran surah Al-Isra ayat 34. Salah satu tanda-tanda lain orang munafik yaitu kalau berjanji suka ingkar dan kalau berkata-kata suka berdusta dan kalau diberi amanah hianat. Surat Al-Isra 34 ini dia sudah menyimpulkan 3 sebenarnya itu tanda dominan orang yang munafik. Kalau berkata dusta, kalau berjanji ingkar, kalau diberi amanah hianat. Apa maksudnya ini hianat? Diberi pekerjaan, tidak bertanggung jawab. Diberi amanah, jaga kerahasiaan sandi, misalnya sandi, jaga kerahasiaan negara karena berkaitan tugasnya di badan intelijen negara, dia beberkan itu sandi kode badan intelijen negara. Ini seperti ini berbahaya. Di zaman penjajahan dulu ada sebagian bangsa Indonesia hianat, berpihak kepada Belanda, menjadi mata-mata Belanda. Itu yang dimaksud dengan diberi amanah justru menjadi hianat. Berbahaya. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Dilihat dari segi hadis yang bersumber dari hadis yang sahih. Di hadis riwayat Bukhari, nomor hadisnya, hadis riwayat Muslim, nomor hadisnya 59. Itu juga kesimpulannya tanda-tanda orang munafik 3. Jika berkata dusta, padahal sudah berjanji tiada dusta di antara kita. Kalau berjanji ingkar, kalau diberi amanah hianat.
Ini juga tersurat di hadis Muslim, nomor hadisnya 59. Kalau kita buka lagi hadis Bukhari nomor 33 juga begitu. Tanda-tanda orang munafik juga hakikatnya dominan 3. Kalau dia berkata dusta, kalau dia berjanji ingkar, kalau dia diberi amanah hianat. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada. Muncul pertanyaan, kalau sudah mengenali tanda-tanda dominan orang munafik 3, hindari kerjasama dengan orang-orang munafik. Dalam bahasa psikologi, orang munafik beda-beda tipis, betis dengan orang yang labil. Labil kepribadiannya. Orang yang labil itu kalau dia diberi tanggung jawab, lari dari tanggung jawab. Kalau diberi amanah, lari dari, dia tidak melaksanakan amanah itu. Atau dia pekerja itu separuh-separuh, baru dia melarikan diri. Banyak yang terjadi di proyek-proyek pembangunan jembatan, pembangunan perumahan, proyek kantor-kantor pemerintah, lari pemborongnya. Tidak istiqomah, itu termasuk ya pribadi labil, mudah berubah-ubah. Jika sudah mengenali orang yang labil, yang tidak jauh beda cirinya orang munafik, maka hindari kerjasama orang seperti ini. Karena memusingkan kita, Pak. Memusingkan kita. Dan inilah yang banyak terjadi sekarang. Orang-orang yang kalau berkata dusta, contohnya, besok saya bayar utang saya, Pak. Pasti jam 7 pagi. Jam 7 pagi ditagih, belum ada. Ini seperti ini berdusta. Jadi nanti kita berjanji kalau memang ada uang di tangan. Saya seringkali ditipu orang, tapi ini ujian iman, sering bersabar. Harus bersabar. Karena memang sabar itu berat, tapi ganjarannya hebat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya orang sabar bersama dengan sesungguhnya orang bersama dengan Allah. Sabar, karena kapan kita emosional menghadapi, tidak ada solusi. Terkadang juga teman menjadi hianat bagi kita. Apalagi dalam dunia politik. Luar biasa. Saling menjatuhkan, saling meremehkan, saling membuka aib. Ini sebenarnya tidak boleh terjadi. Kalau kita berpolitik secara islami, seperti yang dicontohkan oleh para nabi, para rasul, para tabi'in, dan para sahabat nabi. Tidak ada yang saling menjatuhkan. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengenali tadi 3 gejala dominan orang munafik, kalau dia berkata dusta, hindari berteman orang seperti itu. Tiada hari tanpa dusta. Dan dalam dunia politik kecenderungannya dusta yang menjadi modal. Yang kedua, kalau dia berjanji ingkar. Saya sependapat guru saya Pak Dasa Latif. Dia kalau kampanye itu semua janji-janji yang enak. Dia bilang, kalau saya terpilih bos, bantu Kacapo, segala urusanmu di DPR aman dan terkendali. Tapi setelah dilantik definitif menjadi anggota legislator, nomor HP-nya dirubah. Dan yang ketiga tadi, kalau diberi amanah hianat. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun antum berada. Hasil survei saya sebagai akademisi, karena saya sering melakukan survei sebagai akademisi.
Di Indonesia ini, wabil khusus Selatan, sudah banyak orang pintar. Dan lebih banyak lagi orang yang merasa pintar. Tapi orang jujur dan amanah susah didapat. Kita susah mendapatkan figur seperti almarhum Jenderal M. Yusuf, tidak mau menggunakan fasilitas negara. Kita susah lagi mendapat sosok seperti Profesor Baharudin Yusuf, Jaksa Agung yang jujur. Kita susah lagi mendapatkan sosok pemimpin mantan Ketua DPR RI yang miskin, tidak kaya raya. Tetapi yang memperkaya diri lalu memiliki kompetensi yang rendah, banyak terjadi dewasa ini. Ini yang membuat hidup ini kurang berkah karena segala cara ditempuh demi untuk mencapai tujuan. Sebagai kesimpulan bahwa berdasarkan Quran dan hadis, 3 gejala dominan orang munafik: kalau berkata dusta, kalau berjanji ingkar, kalau diberi amanah khianat. Semoga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tausiah singkat ini wabil khusus kepada keluarga saya dan para pemirsa sekalian, mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.